Shalom Jemaat Tuhan. Tema pembinaan iman Kristen atau PIK pada saat ini adalah menilai LGBT dari perspektif iman Injili. Mengapa topik ini saya pilih? Karena topik ini merupakan pergumulan dan tantangan gereja di seluruh dunia menghadapi fenomena yang terjadi yaitu LGBT ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menontonnya atau mempelajarinya, bimbing kami dengan roh yang sama itu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. So sekalian, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 27-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang di tengah-tengah. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi kalau laki-laki dan perempuan menikah, maka mereka bisa menghasilkan keturunan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah, tentunya tidak bisa menghasilkan keturunan. Ini satu prinsip dalam Kejadian 1 yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kemudian, kita melihat ada pasangan yang adalah B.J. Barron dan Frankie Nelson, orang Kanada. Laki-laki dengan laki-laki menikah. Lalu sudah lihat, kok dapat bayi mereka? Jangan-jangan yang satu laki-laki bisa hamil begitu. Tidak, saudara sekalian. Sebab ternyata mereka dapat bayi karena mereka menyewa kandungan dari seorang perempuan. Lalu anak yang dilahirkan oleh perempuan itu mereka adopsi, ya, yang namanya Milo itu. Saudara sekalian, jadi sekali lagi laki-laki tidak bisa hamil, ya. Laki-laki dengan perempuan kalau mereka menikah akan menghasilkan keturunan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak akan menghasilkan keturunan. Kemudian berikutnya. Imamat 18 ayat 22. Orang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Allah membenci perbuatan itu. Jadi jikalau laki-laki sedang ada tugas di luar kota, luar pulau, berpisah dengan istrinya, atau seorang yang sedang ditahan di LP atau bagaimana keadaannya sehingga harus terpisah dengan istrinya, tidak boleh bersetubuh dengan sesama laki-laki. Demikian perempuan dengan perempuan nggak boleh itu, ya, sebab Tuhan membenci perbuatan itu. Kemudian kalau kita melihat Kejadian 19, tetapi sebelum tamu-tamu itu pergi tidur, orang-orang Sodom mengepung rumah itu. Semua orang laki-laki di kota itu, baik yang tua maupun yang muda, ada di situ. Mereka berseru kepada Lot dan bertanya, di mana orang-orang yang datang bermalam di rumahmu? Serahkan mereka supaya kami dapat bercampur atau have sex, ya, berbuat seks dengan mereka. Jadi ini ceritanya adalah dua orang malaikat Tuhan yang datang dengan manifestasi dua orang laki-laki yang ganteng, yang gagah. Tapi mereka adalah dua malaikat sebenarnya. Lalu datang bertamu dan bermalam di rumahnya Lot. Ketika malam hari tiba, orang-orang Sodom semuanya laki-laki mengepung rumahnya Lot. Dan mereka berkata, keluarkan kedua orang laki-laki itu, supaya kami dapat bercampur, have sex dengan mereka. Jadi ini praktek homoseksualitas di Sodom dan Gomora yang kemudian dihukum oleh Tuhan. Kemudian mungkin saja sebagian dari para pria tersebut adalah biseks, ya, ketertarikan seseorang untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria dan wanita sekaligus. Jadi mungkin pria-pria itu yang mengepung rumah Lot itu punya istri, tapi mereka juga bisa melakukan praktik homoseksual, itu namanya biseks. Nah, itu praktik homoseksual ini yang dibenci oleh Tuhan, ya. Kemudian berikutnya, heboh. Sekian tahun yang lalu ada seorang bernama Ted Arthur Haggard, lahir tahun 1956. Pendiri dan mantan gembala dari New Life Church, gereja New Life di Colorado Springs, ya, Colorado. Ia juga, yaitu Ted Arthur Haggard ini
sebagai pendiri asosiasi dari gereja-gereja yang memberi hidup dan sebagai pemimpin dari National Association of Evangelicals tahun 2003 sampai 2006. Ya. Ini tokoh Kristen ya waktu itu. Kemudian pada bulan November 2006 seorang bernama Mike Jones, seorang pelacur dan seorang tukang pijat pria menyatakan bahwa Haggard telah membayarnya untuk pelayanan seks selama 3 tahun dan telah membeli dan memakai kristal metamfetamin, jenis narkoba yang berakibat kecanduan yang tinggi. Narkoba ini berkhasiat rasa senang yang berlangsung lama. Ini obatnya. Jadi jenis semacam kristal metamfetamin. Ya. Kemudian dikatakan lagi, Haggard menyangkal telah berhubungan seks dengan Jones seperti yang dituduhkan oleh Jones itu ya, tapi mengakui telah membeli kristal metamfetamin. Beberapa hari kemudian Haggard berhenti dari semua posisi kepemimpinan tersebut. Tidak lagi menjadi gembala jemaat, tidak lagi sebagai pemimpin asosiasi gereja-gereja evangelikal itu ya. Nah, saudara sekalian, pada bulan Juli 2010 ketika diinterview oleh CNN, Haggard menegaskan bahwa dia sudah secara tuntas menjauhkan diri dari perasaan-perasaan homoseksual yang ia rasakan pada waktu lalu. Pada Februari 2011, Haggard mengakui bahwa ia adalah seorang biseksual. Sudah lihat foto itu, di belakang Haggard ada istrinya. Ya, dia bisa memperhatikan heteroseksual, tapi dia juga bisa memperhatikan homoseksual. Ya, seorang biseksual. Kemudian yang berikutnya. Roma 1, 26 dan 27. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Jadi lesbianisme di kota Roma waktu itu ya. Lelaki pun begitu. Mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi kepada sesama lelaki, homoseksual. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat itu. Itulah dosa yang dilakukan oleh orang-orang Roma waktu itu. Ya. Saudara sudah lihat gambar ini, foto ini. Pernikahan antara Eve dan Evelyn. Sama-sama perempuan. Diberkati di gereja. Sudah lihat ada pendeta perempuan di situ. Eve dan Evelyn. Oke. Perintis pernikahan gay di gereja itu dilakukan tanggal 21 Desember 2005 oleh Elton John, penyanyi terkenal di Inggris itu ya, dengan David Furness. Ya. Sekalian, inilah mereka yang merintis pernikahan gay di gereja tahun 2005 itu, ya. Dan kalau sudah lihat gambar bahwa Elton John dan David Furness itu punya 2 anak. Sekali lagi, David Furness bukan tidaklah seorang laki yang bisa hamil, demikian juga Elton John, tapi mereka mengadopsi 2 anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Ya, diadopsi oleh pasangan ini. Oke. Will Durant, seorang sejarawan yang menulis satu buku yang terkenal, satu serial buku yang namanya The Story of Civilization, sejarah tentang peradaban. Will Durant berkata begini, penyebab utama kehancuran dari kekaisaran Romawi bukanlah serangan militer dari luar. Romawi kuat. Ya, kehancurannya bukan karena serangan militer dari luar, tapi penyebab utamanya adalah hancurnya moralitas yang di dalam. Itu kata Will Durant. Ya, dikatakan prostitution flourish. Ya, prostitusi itu berkembang. Homosexualism was stimulated by contact with Greeks and Asia. Praktek homoseksual distimulasi dengan kontak mereka terhadap Greek atau Yunani dan Asia. Many rich men, banyak orang kaya, paid a talent, membayar 1 talenta yaitu sebesar 47 juta rupiah untuk for a male favorite. Untuk seorang pria lagi yang mereka senangi, pria yang favorit bagi mereka. Saudara, rusaknya kekaisaran Romawi sebelum hancur, ya. Rusaknya moralitas yang di dalam. Oke.
Nah, penyebab utama dari perilaku transgender adalah tidak mengasihi diri secara benar. Ini penting sekali. Penyebab utama dari perilaku transgender, jenis kelamin yang diubah, itu adalah tidak mengasihi secara benar. Ya, sudah lihat gambar ini, Dorce Gamalama. Tadinya seorang perempuan, akhirnya dia melakukan operasi transgender. Ya, makanya ada satu istilah, a woman trapped. Seorang perempuan terperangkap in a man's body, dalam tubuh laki-laki. Seorang perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki. Ini yang diklaim oleh Dorce Gamalama. Saya sebenarnya seorang, saya sebenarnya seorang perempuan. Ya, tapi dulu saya laki-laki karena keperempuanan saya ini terperangkap dalam tubuh laki-laki. Makanya dia melakukan operasi transgender itu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi secara benar diri sendiri. Ya. Oke. Mengasihi diri secara sehat bukan memuja diri. Ada beda yang sangat jelas antara memuja diri, narsistik itu, dengan mengasihi diri secara sehat. Narsistik itu salah, ya. Tapi mengasihi diri secara sehat itu harus. Dan kata narsistik dari legenda Yunani, seorang remaja yang bernama Narsisus, ya. Satu kali waktu dia hidup belum ada cermin. Pagi-pagi dia pergi ke telaga di air yang jernih itu, dia melihat, loh kok di depan di telaga itu ada seorang laki-laki yang gantung, yang gagah, yang tampan. Narsisus begitu terpesona dengan laki-laki yang di dalam air itu. Ya, dia nggak tahu bahwa itu adalah dirinya sendiri sebenarnya yang direfleksikan lewat air telaga yang jernih itu. Ya. Orang tuanya memanggil dia, ayo Narsisus pulang makan. Dia terus terbengong-bengong dan begitu terpesona dengan laki-laki yang ada di air itu. Akhirnya dia terjun ke dalam telaga itu. Sekali itu namanya legenda Narsisus. Dari situ muncul kata narsistik, yaitu memuja diri sendiri. Nah, memuja diri sendiri bukanlah mengasihi diri secara sehat, beda itu. Nah, sekalian, ini seorang bernama Liz Taylor, almarhumah ya, dilahirkan menjadi seorang perempuan, seorang gadis yang cantik, yang bertalenta, multi talenta. Dia pintar nyanyi, dia pintar berakting, dan seorang yang cantik. Dari kecil sudah biasa dipuja-puja oleh banyak orang, ya, karena kehebatannya. Nah, tetapi seorang Liz Taylor ini dia menikah, saya lupa 7 atau 8 kali begitu ya. Dan 7 atau 8 kali pernikahannya itu gagal. Bercerai dia. Lalu ketika pada hari tuanya, Liz Taylor ditanya, mengapa pernikahanmu gagal? Semuanya gagal. Ya, terus dia bilang apa? What I need is somebody, a guy, not only loves me, but a guy who can adore me. Yang saya butuhkan bukan seorang laki-laki yang tidak hanya mengasihi saya, tapi yang memuja-muja saya. Yang mana ada laki-laki yang setiap hari memuja-muja istrinya? Nggak ada tuh. Mungkin pada waktu pacaran saja. Pada waktu sudah menikah berbeda tentunya. Sekali jadi karena dia sudah terbiasa dipuja-puja sejak kecil, dia jadi semacam punya satu dalam tanda kutip ya, satu kerinduan atau satu yang sebenarnya kurang sehat ya, penyakit gitu ya. Ya. Yaitu dia mau menikah sama seorang laki-laki yang selalu memuja-muja dia. Nah, ketika pria yang sudah jadi suaminya tidak lagi bisa memuja dia, ya dia ceraikan, dia bercerai saja. Ya, saudara sekalian. Jadi itu namanya narsistik. Itu tidak sehat. Tapi kita harus mengasihi diri secara sehat. Apa itu artinya mengasihi diri secara sehat? Saudara sekalian, nah, mengasihi diri secara sehat adalah sadar bahwa diri ini berarti di hadapan Tuhan. Kita berarti di hadapan Tuhan. Bagi kita Yesus rela mati bagi kita. Kita berarti di hadapan Tuhan dan sesama.
menghargai diri secara benar. Ya, tiap orang punya kelemahan, tapi tiap orang punya talenta dan punya bakat. Ya, dia bisa menerima diri sebagai seorang pria, ya dia bisa terima diri. Sebagai seorang perempuan, ya dia bisa terima diri. Bisa mengampuni diri kalau kita memang salah, kita harus mengampuni diri. Bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah artinya mengasihi diri secara benar. Ya, sekalian, kalau kita lihat Nick Vujicic itu, umur 11 tahun dari Australia, pernah 2 kali dalam setahun tuh pernah berusaha untuk bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya di sekolah. Akhirnya ada satu video dari seorang yang juga cacat, tapi dia sudah dipulihkan kejiwaannya oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa menghargai segala pemberian Tuhan itu. Dan dari situ Nick Vujicic belajar. Walaupun dia tidak punya 2 kaki, dia tidak punya 2 tangan. Akhirnya dia bisa menjadi motivator bagi puluhan negara. Termasuk ke Indonesia pernah beberapa kali. Banyak orang diberkati lewat motivasinya. Oleh seorang yang gak punya 2 tangan dan gak punya 2 kaki. Akhirnya dia satu kali dia rindu. Kalau memang ada seorang gadis yang mau menerima dia dan mau menikah dengan dia. Akhirnya dia temukan seorang gadis yang cantik, yang normal. Sudah lihat gambar ini. Yang mau menikah dengan dia. Yang mau menerima dia apa adanya. Akhirnya mereka bisa punya anak. Di sini dalam gambarnya 1 kemudian sedang hamil. Tapi sekarang kalau tidak salah punya 3 atau 4 anak dia. Mereka itu ya. Jadi ini adalah seorang Nick Vujicic. Menjadi contoh daripada orang yang mengasihi diri secara benar. Dia bisa menerima diri apa adanya, mengembangkan diri segala potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Ini artinya mengasihi diri secara benar, bukan narsistik. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, homoseksualitas adalah salah satu perilaku dosa yang dibenci Tuhan. Ini dibenci Tuhan. Ya, dibenci Tuhan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak menuruti kemauan Allah tidak akan menjadi anggota umat Allah? Jangan tertipu. Orang-orang yang berbuat cabul, orang-orang yang menyembah berhala, yang berzina, pelacur laki-laki atau banci, ya, yang melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama jenisnya, yang mencuri, yang serakah, yang pemabuk, yang suka memburuk-burukan orang lain, dan yang memeras orang lain. Semua orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Tuhan dengan jelas membenci perilaku homoseksualitas itu. Ini firman Tuhan katakan, bukan pendeta, tapi ini firman Tuhan katakan demikian. Ya. Oke, terus, nah dosa perilaku homoseks jangan dibesar-besarkan. Ya, juga gereja nggak boleh bersikap kompromistis. Kalau dosa, katakan itu dosa. Kalau orang itu mau bertobat, ya diterima. Tapi dosa tetap dosa, harus ditinggalkan. Ya, sekalian, kalau kita lihat gambar ini, homosexuals are possessed by demons. Homoseksual itu dirasuk oleh roh-roh jahat. Nah, saya pikir tulisan ini tulisan yang disebut yang ngeroh gitu ya, ngeroh. Ya, langsung cari kambing hitam itu roh jahat yang menguasai sehingga orang mempraktikkan homoseksual. Saya pikir orang jadi homoseks karena akan pilihan dia, karena kebiasaan yang dia sudah lakukan, ya. Sekalian, jadi jangan cari kambing hitamnya kepada roh-roh jahat, ya. Oke, sekalian juga gereja Injili tidak boleh memberkati pasangan yang homoseks atau lesbian. Itu menurut pandangan gereja-gereja yang Injili berdasarkan firman Tuhan, ya. Nah, yang berikutnya. Nah, pasangan gay gay itu artinya periang. Ya, kenapa ya pasangan homoseks itu menyebut diri sebagai kami pasangan gay? Maksudnya untuk menutupi kelemahan mereka kali ya, menutupi dosa mereka. Kami tidak dosa kok, kami periang. Makanya disebut pasangan gay. Tidak mau dikatakan salah mereka. Tapi mereka menyebut kami tidak salah, kami hanya berbeda. Pasangan-pasangan laki-laki dan perempuan itu pasangan konservatif yang biasa. Tapi kami bukan dosa, kami hanya berbeda. We are just different. Kami hanya berbeda. Ini sikap kompromistis dan sikap dari orang-orang yang hidup pada era postmodernism.
Orang postmodernisme nggak mau dan nggak senang disebut sebagai kami berbuat dosa, tapi kami sedang melakukan hal-hal yang berbeda. Ya, kami menikah dengan pasangan yang sejenis karena kami berbeda. Nah itu maksudnya. We are just different. Sekalian bimbinglah, kita sebagai umat Tuhan perlu membimbing mereka dengan sikap lembut. Ya. Saudara, kalau seseorang didapati melakukan sesuatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut, dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Jadi kita harus jangan kasar tapi bersikap lembut tapi tegas. Ya. Ini salah, ini boleh. Yang itu dosa, yang ini boleh dilakukan. Nah, itu harus tegas sekali, ya. Nah, yang berikutnya. Sebab itu hendaklah saudara menerima satu sama lain, Roma 15 ayat 7 ya, dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Ya, sekalian. Nah, ini almarhum ya, terkenal nih, George Beverly Shea dalam KKR Billy Graham, dia menyanyikan satu lagu yang terkenal waktu itu yang bernama Just as I am, I come to you, sebagaimana adaku. Kalau kita mau bertobat, sebagaimana ada kita, Tuhan mau terima kita. Kalau kita mau bertobat. Makanya ada seorang bernama D.L. Moody, pengkhotbah terkenal waktu lalu ya. Dia berkata, God hates sin, Allah membenci dosa, but He loves sinners. Tapi Allah mengasihi orang-orang berdosa yang mau bertobat. Oke. Yang berikutnya. Nah, ini definisi konservatif tentang pernikahan. Definisi konservatif berkata, pernikahan adalah kesatuan dari seorang pria dan perempuan. Ya, dua jenis yang berbeda ya. Yang membuat komitmen permanen seumur hidup, ya, dan eksklusif satu dengan yang lainnya, dan dengan merawat anak-anak bersama. Itu definisi konservatif tentang pernikahan. Tetapi definisi nikah versi kelompok revisionis termasuk kelompok homoseksual berkata pernikahan adalah kesatuan dari dua orang, baik sejenis atau berbeda jenis, yang mengasihi secara romantis, yang saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling berbagi beban dan manfaat bagi kehidupan rumah tangga. Itu saja. Ya, itu saja. Itulah definisi yang diubah oleh mereka tentang pernikahan. Oke. Nah, dua macam homoseksual. Ini menurut Gary Collins yang menulis buku yang terkenal Christian Counseling, ya. Gary Collins profesor tuh berkata begini. Ada dua macam homoseksual. Pertama adalah tingkah laku homoseksual. Secara rutin terlibat dan menstimulasi tindakan homoseksual dengan sejenis, ini dihukum Tuhan. Ya, tingkah laku homoseksual. Secara rutin terlibat dan menstimulasi tindakan homoseks. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orientasi homoseksual. Ini orientasinya. Ketertarikan seksual terhadap manusia yang sama jenisnya, tapi mereka sembunyikan perasaan tersebut. Mereka tidak lakukan, tidak praktekkan dalam hidup sehari-hari. Apa mereka kadang-kadang muncul itu. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang bertobat dari praktek homoseksual. Ketika mereka sudah terbiasa homoseksual dan mereka sekarang bertobat, tidak langsung mereka tertarik pada yang lawan jenis. Kadang-kadang dalam hati mereka, pada waktu mereka lemah, mereka mulai tertarik lagi dengan sesama jenis. Tapi mereka tidak lakukan praktik homoseksual, tapi dalam hati mereka tertarik kadang-kadang. Nah, itu yang namanya yang kedua ini, orientasi homoseksual. Ya. Nah, bagaimana yang kedua ini? Ya. Kalau menurut Gary Collins, yang kedua ini tidak dihukum Tuhan. Kalau kita lihat Matius 5:28, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, maksudnya seorang pria memandang seorang perempuan dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dalam hatinya. Itu kalau hubungan laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki dalam imajinasi terhadap seorang perempuan, dia sudah memandang dengan nafsu birahi, dia sudah berzina. Tapi ini ayat ini tidak berkaitan dengan laki-laki yang memandang sesama laki-laki. Ya, seperti orientasi homoseksual ini. Ya, itu menurut
pemahaman Gary Collins. Ya. Cuma memang perlu hati-hati, karena pikiran kalau dipelihara akan mempengaruhi atau menstimulir seseorang untuk menyatakan dalam tindakan. Itu harus hati-hati. Ya. Sekali lagi, kalau orang homoseksual bertobat, kadang-kadang dalam pikirannya masih ada muncul pikiran-pikiran seperti itu, orientasi itu. Iya, sebagai seorang yang bernatur dosa, dia harus minta, Tuhan kuatkan saya, Tuhan bersihkan pikiran saya, Tuhan arahkan saya ke dalam orientasi seksual yang benar. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke, yang berikutnya. Nah, Ulangan 23:1, orang yang telah dikebiri atau yang dipotong zakarnya tidak boleh menjadi warga umat Tuhan. Itu kata Ulangan 23:1. Tapi luar biasa, ternyata kasih Tuhan kepada orang yang dikebiri ini tetap ada kalau mereka mau bertobat. Ya, contohnya siapa? Ya ini, sida-sida dari Ethiopia yang bertobat. Ya, sudah dikebiri pasti, karena disebut sida-sida kan. Setelah bertobat, dibaptis dan menjadi pendiri gereja yang pertama di negaranya, yaitu di Ethiopia. Ternyata Tuhan menerima pertobatan orang yang sudah dikebiri. Ya, terus kalian ini gambarnya, gambar orang yang berkata, ya mungkin sida-sida itu dibaptis dengan percik, karena dikatakan ketika mereka melihat di padang gurun itu ada some water. Jadi airnya nggak banyak, some water. Ya, jadi Filipus membaptis dia dengan percik, ya, karena dalam perjanjian lama orang-orang yang mau jadi imam tuh harus menjalani ritual pengudusan, penyucian dengan diperciki air suci yang dari satu tumbuh-tumbuhan tertentu itu. Ya, ya diperciki itu air suci yang dikuduskan oleh Tuhan. Ternyata, dan memang kita sadar dan kita tahu bahwa yang menguduskan mereka bukan air itu, bukan air itu, bukan hisop itu, ya, dari tumbuhan hisop itu, bukan. Yang menguduskan adalah darah Yesus, bukan yang lain. Jadi air itu hanya sebagai simbol saja. Jadi kemungkinan sida-sida itu dibaptis dengan cara gini, karena disebut dalam Alkitab some water, airnya nggak banyak, ya. Oke, jadi nggak bisa ditenggelamkan. Ya. Oke, ini merupakan tafsiran, tapi saya pikir tafsiran ini cukup kuat argumennya, ya. Oke, yang berikutnya, penyebab homoseks. Apa itu penyebabnya? Sekalian, jika penyebab homoseks adalah kelahiran atau inborn, lalu Allah bersikap nggak adil. Kalau iya, yaitu Allah menghukum tingkah laku homoseks, ya dia dilahirkan seperti itu kok. Kok Allah malah menghukum? Berarti Allah tuh nggak adil loh. Ya, kalau itu inborn, ya kelahiran. Ya. Oke, ternyata penyebab homoseks bukanlah inborn, tetapi tingkah laku yang dipelajari. Nah, kita perlu pahami. Tingkah laku yang dipelajari itu penyebab homoseks. Ada pengecualian yang sangat jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Pengecualian memang ada tapi sangat jarang. Ya. Yang disebut dengan hermaphrodite, kondisi suatu individu yang menunjukkan perkembangan testis bagi laki-laki dan ovarium bagi perempuan. Ini sekali lagi extremely rare, sangat jarang. Ya. Sedikit, sangat sedikit orang yang hermaphrodite ini. Ya, tapi kebanyakan adalah orang tuh mempelajari tingkah laku itu, ya, sebagai kesalahan homoseksual yang mereka lakukan. Ya. Oke, yang berikutnya, penyebab yang kompleks daripada homoseks. Ya. Pertama, pertumbuhan sifat-sifat kelelakian atau keperempuanan yang terganggu atau terhambat. Jadi pertumbuhan itu terganggu atau terhambat. Kenapa? Jenis kelamin jantan dan betina adalah ketetapan Tuhan yang ditentukan saat proses konsepsi, ya, pembuahan. Jadi ketika janin dalam kandungan, ya, dalam masa-masa dini itu sudah terbentuk itu. Ini jenis kelamin apa? Pria atau laki-laki? Pria atau perempuan maksud saya. Ya. Oke, ya. Usia gestasi 11 minggu. Jadi berarti ya belum sampai 3 bulan ya, mulai terbentuk alat kelamin. Ya, itu kejadian yang terjadi pada waktu janin, masih janin ya.
Oke. Namun pertumbuhan sifat kelaki-lakian atau keperempuanan bisa terhalang oleh perlakuan-perlakuan tertentu terhadap anak-anak yang berusia dini. Nah ini penting, kita perlu pahami. Sehingga menimbulkan kebingungan gender, kebingungan jenis kelamin dalam diri anak-anak itu. Karena diperlakukan secara gak semestinya gitu loh. Ya. Oke. Usia 7 tahun pertama jangan lupa ini merupakan pembentukan 80-85% kepribadian seorang anak. Dari 0 sampai 7 tahun, dari di kandungan sampai usia 7 tahun. Itu pembentukan 80-85% kepribadian orang itu. Ya. Seperti semen itu masih basah. Ya. Mau dibentuk, ditulis apa itu terserah. Oke, sudah lihat ini. Anak laki-laki yang diberi mainan boneka. Bingung dia. Saya laki-laki atau perempuan ini? Ya. Lalu lihat, anak perempuan yang diberi mainan senapan-senapanan. Ini kan mainan laki-laki. Jadi bingung. Anak ini bingung. Karena orang tuanya yang kurang bijak membimbing mereka. Oke. Kerinduan dari sebagian orang tua untuk mendapatkan bayi dengan gender tertentu padahal tidak sesuai dengan fakta kelahiran. Ya, lihat ya. Nah ini, anak laki-laki yang diberikan kutek. Ya. Cat kuku. Ya, bayangkan. Ini namanya apa? Warna kutek itu juga pink, ya, pinky boy ini, ya. Jadi ini sekali lagi perlakuan orang tua yang tidak bijak, yang salah. Ya. Oke. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah hubungan orang tua dengan anak. Sebagian pria homoseks dibesarkan dalam keluarga di mana figur ayah adalah figur yang lemah, pasif, tidak efektif, dan sebaliknya ibu tuh figur yang dominan sekali. Ayahnya pasif, lemah, nggak efektif, sedangkan ibunya tuh dominan sekali. Lihat gambar ini. Ini seorang ibu yang gagah perkasa. GP ya. Tapi suaminya lemah, tidak efektif ya. Anak laki-laki itu nggak punya model pria yang kuat dan bisa dicontoh. Jadi anak laki-laki biasa mengidentifikasikan dirinya melihat model seorang laki-laki dari ayahnya, tapi ayahnya lemah, ayahnya pasif, ayahnya nggak efektif. Jadi anak laki-laki itu bingung, kok model pria kok seperti gitu ya. Nah, dia pelan-pelan mengadopsi dalam dirinya. Ya. Nah, oke. Karena nggak mendapat model pria yang kuat, si anak mendapatkan diri kurang kompeten. Nah ini, si anak laki itu merasa diri kurang kompeten, kurang pede. Bergaul dengan gadis dibanding dengan teman pria yang lain. Dia lebih senang bergaul dengan teman pria yang lain. Kan di depan gadis-gadis dia dianggap bagaimana gitu. Karena dia nggak punya model seorang pria dewasa yang benar. Ya. Mungkin seringkali dibully oleh teman-teman perempuan ya. Kemudian yang berikutnya, anak wanita yang dibesarkan dalam keluarga tersebut merasa tidak tertarik dengan figur pria yang lemah seperti ayahnya itu. Dia anggap semua pria tuh lemah seperti ayahnya yang lemah, nggak efektif itu. Ya. Oke. Nah, Elizabeth R. Moberly, seorang psikolog berkata, homoseksualitas muncul bukan karena ada masalah dengan orang tua yang berbeda jenis seksnya, tetapi adanya masalah dengan orang tua yang sama jenis seksnya. Yaitu anak laki-laki tidak mendapatkan figur laki-laki yang benar dari ayahnya, gitu ya. Oke. Nah ini harusnya kan seorang anak tuh like father like son loh. Anak laki-laki ya like father like son. Bisa gitu kan? Harusnya gitu. Dalam perkembangan normal, anak butuh kasih, ketergantungan, dan identifikasi, ini penting, dengan orang tua yang sama jenis seksnya. Itu yang normal. Tapi yang nggak normal, nggak bisa dia. Nggak bisa mendapatkan hal itu. Nah, kaum homoseks perlu mengisi kembali defisit hubungan orang tua anak dalam tahun-tahun sebelumnya yang sudah terjadi itu. Ya, ini karena kesalahan orang tuanya juga. Ya.
Oke. Yang ketiga, masalah lain dalam hubungan keluarga. Ibu yang tidak mempercayai dan penakut lalu mengajarkan kepada anak-anak lelakinya. Jadi anak lelakinya jadi ikut sifat penakut daripada ibunya. Ya di mana figur ayah? Ya mungkin figur ayah sudah miss, sudah hilang dalam keluarga itu atau jarang ketemu anak-anaknya. Ya. Anak pria yang dikelilingi oleh terlalu banyak perempuan, misalnya mama, saudari-saudarinya, bahkan tantenya tinggal di rumahnya, dan punya kontak yang terbatas dengan pria dewasa, sehingga ia belajar untuk berpikir dan bertindak seperti perempuan. Nah, ini keliru. Ya, jadi ngomongnya jadi ngomong gaya perempuan, ya. Hobinya juga sama, gitu. Dengan hobi perempuan. Ya. Oke. Orang tua yang rindu punya bayi perempuan atau pria, padahal yang lahir adalah berbeda jenis kelaminnya dengan yang diharapkan. Jadi anaknya semua perempuan. Nah ini yang kelima nih, dia harapkan laki-laki, ternyata perempuan juga. Yang kelima itu walaupun perempuan diperlakukan seperti laki-laki. Bisa lagi gitu ya. Ini tidak benar sikap seperti itu. Ya. Oke. Yang keempat, siksaan yang terjadi terhadap istri atau anak atau terhadap anak. Timbul kebencian terhadap figur ayah atau pria. Karena anak-anak melihat mamanya sering kali di-abuse, diperlakukan kasar oleh ayah, dipukul. Ya. Akhirnya anak perempuan gak senang dengan figur laki-laki. Karena dia pikir semua laki-laki seperti ayahnya yang kasar itu. Ya. Rasa takut yang berlangsung lama muncul karena kurang kontak dengan lawan jenis. Penolakan dari lawan jenis, pengalaman traumatis dan memalukan dengan lawan jenis, dibully misalnya gitu ya. Itu menguatkan mereka untuk ya sudah aku lebih mencintai yang sesama jenisku saja gitu. Ya. Oke. Bujukan atau aniaya dari teman-teman main atau figur-figur yang berotoritas. Ya. Survei, 85% kaum lesbian adalah korban penganiayaan katanya. 40% kaum gay adalah karena bujukan atau dianiaya oleh pria yang lebih tua ketika mereka masih muda. Ini hasil survei. Nah, hasil survei ini ditunjukkan dalam studi kasus berikut ini, ya. Oke, ini ada pengaruh media, ya. Ya, ini pengaruh media. Ada pornografi kan. Oke. Sekarang kita lihat, nah ini ada penyalahgunaan narkoba, ada pelecehan seksual terhadap anak kecil oleh orang yang lebih tua sesama jenisnya. Oke ya. Kemauan sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lihat pergumulan dari Mr. T. Ya. Dia katakan begini, saya dikatakan masih berusia 13 tahun, jadi kelas 1 SMP. Pada saat hal itu terjadi, dia bilang. Ketika kami piknik ke Pangandaran, ada 2 kakak kelas mengajak saya menyusuri pantai. Ketika itu sekitar pukul 4 sore. Kami bertiga berjalan semakin jauh dari rombongan. Lalu di tepi pantai yang agak tersembunyi, mereka meminta saya untuk membuka pakaian. Mereka juga menanggalkan pakaian. Saya pikir akan berenang bersama. Ternyata saya diraba-raba dan disuruh buka mulut untuk alatnya. Saya tutup mulut rapat-rapat dan berusaha melawan. Kami berkelahi. Ketika tangan saya dipelintir, saya menangis kesakitan sampai akhirnya terpaksa buka mulut dan muntah-muntah karena jijik. Satu orang menelungkupkan saya dan menyodomi saya. Saya menangis dan menjerit karena sakit sekali. Usai melakukan itu, perut saya ditempeli pisau. Mereka bilang, berani bicara dengan siapa saja, kamu mati. Hal itu menghentikan tangisan saya karena takut sekali. Lalu saya ditinggal sendiri dan menangis lagi. Saya merasa begitu kotor dan putus asa. Sambil menangis, saya menggali pasir sedalam tubuh saya, lalu merebahkan badan sambil berharap untuk mati tersapu ombak. Traumatis sekali ya. Setelah lama pada pukul 21, saya ditemukan guru-guru dan kawan-kawan. Mereka bertanya, tapi saya tetap bungkam. Mereka menyimpulkan saya diganggu setan katanya. Ini pengalaman
yang terjadi real nih ya. Sejak satu saya merasa diri kotor, saya merasa jijik dan menyebabkan bertahun-tahun saya membasuh dubur belasan kali dalam sehari. Traumatis sekali ya. Baru beberapa tahun belakangan saya bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Namun sampai detik ini katanya, pada waktu dia menuliskan itu, setiap menjelang mandi saya mendahulukan untuk membasuh dubur. Setelah itu barulah hati saya terasa lega. Saya tidak dapat berbicara kepada siapapun dan merasa tertekan. Ayah saya sudah meninggal sejak saya masih kelas 1 SD. Ibu saya harus bekerja keras membiayai 7 anak. Kami hidup prihatin, saya harus berjalan kaki untuk pergi dan pulang sekolah beberapa kilometer. Pernah berbulan-bulan PLN mencabut listrik di rumah kami sebab ibu tidak dapat membayarnya. Kasihan ya. Itulah yang membuat saya memilih untuk berdiam diri. Takut ibu berduka jika saya ceritakan. Nah, kejadian lain yang membekas sampai sekarang pada diri saya juga terjadi ketika saya masih sebagai pelajar. Sepulang sekolah, karena kelelahan berjalan, saya beristirahat di bawah pohon dan tertidur. Saya terbangun karena disentuh oleh seorang mahasiswa. Ini orang yang sama ya. Saya ditanya mengapa tidur di situ. Akhirnya kami mengobrol di tempat tukang bakso. Dia menasihati bagaimana cara agar cita-cita saya tercapai dan mengajak saya ke tempat kosnya dengan janji diberi busur derajat yang memang saya perlukan. Di kamarnya saya diberinya gambar-gambar porno. Saya belum pernah melihatnya hingga saya terkesima dan gemetar. Lalu dia merangsang saya sampai maksimal. Ini pengalaman pertama saya. Dan saya selalu teringat ekspresi wajahnya. Dan selalu ada keinginan untuk mengulanginya lagi ya. Karena sudah pernah mengalami orgasme itu ya. Puncak kenikmatan seks itu. Saya mulai resah jika dekat lelaki lain. Namun hati kecil saya tidak mengizinkannya. Hal ini mengakibatkan perang batin yang sangat menyiksa. Meskipun demikian, saya bisa sekolah dan berhasil menyelesaikan kuliah saya. Untuk melawan rasa tertarik kepada laki, saya cepat-cepat menikah katanya. Ternyata ingatan tersebut tidak bisa hilang juga. Berbagai upaya sudah saya lakukan. Saya bekerja keras sampai dicap workaholic oleh keluarga dan teman. Istri merasa diri diabaikan. Saya juga merasa tidak pantas untuk melangkah ke tempat ibadah. Saya merasa kotor. Saya merasa punya kepribadian ganda. Jika sedang mengendarai mobil sendiri, tiba-tiba teringat kejadian di pantai. Saya memaki-maki, mengumpat dengan kata-kata kotor. Berkali-kali saya mengatakan kepada diri sendiri, lupakan, lupakan. Tetapi nggak bisa. Pengalaman tersebut begitu lekat, meski sudah puluhan tahun berlalu. Ya, di sisi lain, saya adalah figur ayah yang baik, sangat memperhatikan anak dan istri. Saya tidak pernah memarahi anak-anak, tapi mereka segan kepada saya. Saya menyesal pernah tergelincir dengan mahasiswa itu, sampai tertarik pada homoseksual. 2 bulan lalu istri saya menemukan secari kertas dengan tulisan saya yang mengatakan menyesal pernah tergelincir dalam tanda kutip. Dia salah tafsir, disangkanya saya menyeleweng. Ia marah sampai mengusir saya. Ini kejadiannya. Ini true story. Kejadian yang sungguh-sungguh. Ya. Terus kalian, pada satu pihak kita sangat berempati kepada orang-orang seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita kepada pencegahan homoseksualitas. Ya. Bukti yang kuat homoseksualitas adalah kondisi dan gaya hidup yang dipelajari. Itu penting kita harus tahu itu. Dipelajari. Ya. Homoseksualitas perlu dicegah dengan cara apa? Yang pertama, membangun lingkungan rumah tangga yang sehat. Figur ayah dan ibu yang berfungsi secara komplit. Ya, ingat, kalau ayah meninggalkan keluarganya atau istri meninggalkan keluarganya, itu berakibat yang sangat tragis kepada anak-anak. Sehingga figur ayah dan ibu
itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka, yang komplit, yang sehat dan benar. Ya. Yang kedua, memberi informasi yang sehat tentang seks. Yang ketiga, membangun konsep diri yang sehat, mengasihi diri secara sehat itu apa, menerima diri apa adanya. Ya. Oke, aspek-aspek non seksual adalah akar homoseksualitas yang terdalam, yakni kebutuhan kasih, rasa aman, pengakuan dan penerimaan. Kebanyakan kaum homoseks, khususnya pria, pernah punya pengalaman menarik diri dengan berbagai cara selama awal masa kanak-kanak mereka. Jika ayah dari si anak jarang ada di rumah atau enggak pernah menyatakan perhatian dan kasihnya secara cukup kepada si anak, maka rasa tidak aman dalam kadar tertentu akan dirasakan oleh si anak. Ya ini, kenapa? Karena figur ayah itu memberikan rasa aman pada diri anak. Kecenderungan untuk menarik diri berakibat 3 hal. Pertama, rasa takut, menyendiri, dan cemburu. Ketakutan, rasa takut ditinggalkan bermula dari masa awal kanak-kanak. Ya. Para ayah disamakan dengan tempat perlindungan. Itu konsep ayah dalam diri anak, setiap anak itu. Makanya figur ayah ada di rumah tuh sangat penting, sangat dibutuhkan. Ya. Seorang ayah yang acuh tak acuh dan bengis meniadakan maksud Allah bagi sang anak untuk dilindungi. Ya. Oke, menyendiri. Ketiadaan panutan dari orang tua jenis kelamin yang sama dan menimbulkan masalah bagi si anak dalam bergaul dengan teman-temannya. Jadi anak pria dia lihat teladan figur ayahnya. Anak perempuan lihat teladan figur ibunya. Ya. Jika si anak laki-laki hanya dipengaruhi oleh si ibu, maka ia akan bereaksi terhadap dunia dengan cara seperti seorang ibu. Nah ini, ya. Cemburu, karena ditolak si anak merasa cemburu dengan anak lainnya yang diterima oleh orang tua. Oke. Sekarang yang terakhir, mengapa orang-orang homoseks yakin bahwa mereka dilahirkan sebagai gay? Ya. Kebanyakan para gay tidak dapat mengingat kapan mereka tidak punya perasaan homoseks. Ya. Mereka lupa. Yang kedua, selama periode usia 18 sampai 36 bulan, jadi dari 1,5 sampai 3 tahun gitu ya, identitas kepriaan atau kewanitaan telah terbentuk secara kepribadiannya, identitasnya setelah mereka lahir ya. Satu kali mengalami orgasme dalam hubungan dengan sesama jenis, mereka akan ketagihan. Nah ini yang repotnya. Pertama mungkin mereka mual, mereka benci dan mereka merasa jijik. Tapi kalau satu kali mereka mengalami orgasme, mereka akan ketagihan dan mengulanginya. Ya. Gagasan membuat pilihan untuk meninggalkan homoseks adalah ancaman yang menakutkan. Nah ini, apalagi sudah punya teman dekat yang sesama jenis. Biasa teman dekat yang sama jenis itu sangat cemburuan, ya, sangat posesif. Ya. Lalu orang yang melakukan homoseksual karena sudah terbiasa dengan cara hidup dan teman sejenis yang eksklusif, sehingga semakin sulit mereka meninggalkan itu. Kalau tidak ada tekad yang sungguh-sungguh, sulit sekali mereka meninggalkan itu. Ya. Oke, so sekalian, mari kita ciptakan suasana keluarga yang komplit, ayah dan ibu. Ya. Teladan dan bimbingan yang baik terhadap anak-anak. Suasana lingkungan yang baik bagi pertumbuhan iman dan kepribadian mereka. Itulah yang mereka sangat butuhkan. Mereka tidak hanya butuhkan duit. Duit memang perlu, tapi duit itu hanya salah satu kebutuhan. Tapi kebutuhan yang terpenting adalah teladan, bimbingan, kasih, perhatian dari orang tua kepada anak-anak mereka. Mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman. Tuhan, tolong kami, tolong keluarga-keluarga Kristen, tolong orang tua Kristen
bisa menjadi teladan yang indah bagi anak-anak mereka yang Tuhan titipkan kepada mereka. Biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh secara normal, secara baik dan sehat dalam kepribadian, dalam iman mereka. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.